Tapi kalau misalkan nanti ada klarifikasi ataupun nanti ada whatever lah itu, ya itu hak mereka yang punya masalah gitu loh. Tapi di sini gue hanya sebagai pendengar aja gitu loh, karena kan gue nggak ada masalah sama mereka. Even gue masalah sama Uzi atau masalah gue sama Yoke itu gue nggak ada. Aku cinta damai guys, gitu. Crepesnya mana Umi belum gue beli. Kita doakan saja semoga mereka segera baikan seperti dulu lagi, saling maafkan. Siapa? Siapa yang baikan? Siapa? Siapa yang baikan? Gini ya, buat kalian yang komen di sini, apa namanya, tidak semuanya aku baca karena aku pikir itu bukan hak aku untuk membaca. Mungkin aku baca tapi bukan hak aku untuk menjawab. Yoke sama Uzi, siapa yang bilang ayo? Siapa yang bilang musuhan? Siapa yang bilang berantem? Emang Yoke bilang berantem sama Uzi atau Uzi bilang berantem sama Yoke? Kan enggak. Kakak siapanya, Fitz? Kamu orang yang ke 5.726 kali nanya. Umi dia main TikTok, maksudnya siapa main TikTok? Jumpa fans kak kalau ke Jakarta, jumpa fans sama siapa? Alhamdulillah kak, kalau emang apa nih? Kalau emang nggak berantem, aku fans kalian bertiga, iya nggak ada yang berantem, nggak ada yang berantem kok. Tapi mungkin gak nanti Kaput sama Nepos nanti bersilaturahmi bagai kakak dan ade. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya gitu. Tapi em, karena orang tua gue sudah bilang itu akan dibawa sampai liang kubur ya. Kalian mikir aja dengan kalimat itu. Kata Nepos dari komunikasi dengan Ibu Yoke yang bawa uang dan paspor Uzi ini. Ya sekarang mana buktinya gitu. Semua kan jangan katanya-katanya. Pokoknya jangan cuma modal katanya-katanya aja. Jadi Nepos kok bisa kenal sama papanya Kak Putri dari mana Kak? Ceritanya agak sedikit panjang ya. Gue pun juga eh eh, pada saat itu gue juga nggak tahu perjalanan bisa kenal itu. Yang pasti bukan kenalan langsung tapi ada dari orang lain juga gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah gini nih tanpa Vinta cantik amat suka. Gitu. Terima kasih, maaf memang karena nggak tahu, nggak apa-apa, kan nggak harus semua orangnya tahu. Lagi pula juga kan gue kan bukan public figure, jadi kan kalau orang nggak tahu itu wajar gitu. Suka aku izin kok. Itu bernama rumah. Tanya deh sama dia. Apa mungkin ya amit-amit lah, bapak gue juga nggak mungkin suka kali. Kau udah umur berapa? 40. Tuh adiknya Nepos minta sumbangan buat apa emang digibahin Nepos. Oke, nanti disalamin sama Dutel. Gini ya, kita ambil aja yang baik ya. Kalau orang
sudah tidak ada effortnya, tidak ada membantu-membantunya. Ini pelajaran buat kalian ya guys ya gitu. Janganlah menyindir atau menghina gitu. Kalau misalkan memang kamu mengulurkan tangan pun, nggak usah yang namanya apa ya, validasi atau enggak flexing gitu. Jadi menurut gue alangkah baiknya diem gitu loh. Kalau udah nggak ngebantu, kalau udah apa namanya nggak ada effortnya gitu, jangan terlalu banyak ngomong gitu. Karena lagi pula juga gua tuh kalau misalkan gua nih kalau ada yang meninggal ya, kenapa gua apa namanya kenapa gue memang mau gitu loh menyumbang untuk uang kedukaan karena gue pernah denger ya, nggak tahu nih, koreksi kalau gue salah ya, gitu, koreksi kalau gue salah. Karena setiap uang yang kita kasih, itu pahala untuk orang yang meninggal, itu pun juga pahala untuk kita. Gitu, karena kenapa? Karena pahala untuk orang yang meninggal itu adalah uang itu dipakai untuk tahlilan, untuk memberi makan orang, apa namanya untuk mungkin bikin buku yasin gitu kan, atau mungkin yang pasti untuk apa ya untuk apa berkahnya pahalanya orang yang meninggal ini. Coba kalian koreksi kalau gue salah gitu loh. Bahasanya lah mungkin gue agak muter-muter tapi begitulah gitu. Jadi bukan hanya gini ya, bukan hanya orang susah aja yang harus kita kasih uang kedukaan. Tapi orang yang punya uang pun, orang kaya pun juga biasanya mereka itu ada menyiapkan eh, kayak kotak kedukaan. Itu gue juga sering lihat loh, gitu loh. Jadi maksudnya kayak ya udah itu pahala dia gitu loh. Itu rezeki dia juga, masih rezeki dia gitu. Orang kaya aja tuh masih menyiapkan itu loh, gitu. Dan gue tuh baru belajar ya, dan gue tuh baru perlu diketahui orang meninggal itu jarang yang siap uang kecuali pesta udah prepare uang. Uangnya bisa bermanfaat kah untuk segala hal. Diharamkan katanya. Umi buka donasi, well aneh banget. Ya udah nggak apa-apa. Ya pendapat orang kan beda-beda guys gitu loh. Menurut dia mungkin donasi itu haram ya kan. Tapi kan menurut kita itu donasi adalah kita bisa membantu sama lain itu ya memberi pahala juga buat kita gitu kan. Ya mungkin beda pemahaman kali ya gitu. Kalau gue sih ya udah maksudnya kalau gue sih lillahi ta'ala aja ya gitu. Mau digiring kayak gimana kek ya kan, mau dibilang ini kayak itu kayak, yang penting tidak mengurangi keberkahan buat gue, tidak mengurangi keberkahan buat mami, tidak mengurangi pahala gue, tidak mengurangi pahalanya mami. Udah, that's it. Gitu. Make it simple aja kalau kalau apa namanya? Kalau kalau hidup itu make it simple. Selama kita berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan itu kembali ke kita. Selama kita berbuat kejahatan, jangan berharap orang itu baik sama kita. Gitu loh, itu namanya egois. Nggak usah dibahas Mbak kotak amalnya karena memang itu sudah betul. Ya itu yang gue paham. Itu pemahaman gue ya. Kak Putri beli BYD dong. Ah, mobil aku di sini BYD sayang. Ada BYD Atto 3. Nanti mau beli apa namanya eh BYD apa namanya apa U8 apa B8 gitu U8 ya kalau nggak salah.
Yang haram itu yang tidak menolong ibunya lagi sakit sampai meninggal. Bener Put, iya. Dan memang gue juga diajarin sama ibu gue gini kan. Misalkan nih ya, jadi kita sama-sama nih belajar agama nih orang tua ya gitu loh. Jadi gue juga dibilang gini, kayak jangankan orang meninggal ya, kayak misalkan gini, Mami bilang gitu kan, ini ada orang baru apa namanya orang baru kayak buka klinik atau enggak buka toko ya kecuali toko makanan ya gitu. Hmm, kira-kira aku kirim apa ya gitu. Terus nyokap tuh selalu bilang gini, apa kak misalkan kayak usahanya apa gitu. Udah kak kirim aja kue atau enggak kirim aja makanan dia bilang kayak gitu. Karena itu lebih bermanfaat daripada kakak wasting wasting apa namanya wasting duit untuk beli bunga karena kan nanti kan cuma misalkan 1 juta 1,5 juta cuma karena mau mau validasi kali ya apa selamat at congratulation gitu kok Putri Jimbo gitu kan ya udah kak mendingan di ini aja makanan aja jadi orang-orang bisa makan dia bilang kayak gitu jadi ya sekarang kalau misalkan ada ada segala sesuatu itu gue lebih kirim kue-kue makanan lebih bermanfaat gitu jadi udah nggak mau lagi karangan bunga tuh udah nggak gitu. Kalaupun memang kayak misalkan kawinan pun itu terakhir aja tuh apa namanya adiknya temen gue tuh. Sekarang gue lebih kayak ngasih amplop aja itu lebih berguna. Tapi gue nggak perlu lagi ada karangan bunga mau ngapain? Gitu. Jadi gue belajar dari situ. Kan namanya asli Putri Jimbo gitu. Nama Putri itu nama asli gue, tapi Jimbo itu nama bokap. Which is gue putrinya Jimbo. Jadi anak perempuannya Pak Jimbo. Ya kan? Jadi ini juga pelajaran buat kalian ya. Lebih baik apa namanya? Hmm, kalau ada grand opening ada apa lebih baik kirim kue, kirim makanan gitu. Apa kek daripada kirim bunga. Gue sekarang lebih berpikir kayak gitu aja udah simple, nggak mau pusing. Siapakah yang meninggal? Mamanya Uzi, maminya Uzi. Sesuatu yang bermanfaat ya kakak, iya dong. Jadi intinya kita memberikan itu sesuatu yang bermanfaat bukan sesuatu yang karena kita pingin diposting dan flexing, validasi gitu enggak. Kayaknya masih heboh ya di depan itu tuh. Mama Uzi sama mama kakak sama enggak sama. Jadi Nepos beneran gak ada bantu speser pun buat Uzi kak untuk meninggalnya Mami Rita nggak ada. Nggak ada. Nggak. Tapi jujur muka kakak yang paling mirip Mia ya. Yang paling mirip ya. Ya semua manusia kan ada mirip-mirip ya. Makanya nih gue mau potong rambut, bikin poni ya kan. Jadi biar nggak dimirip-miripin. Karena ini mungkin karena rambutnya panjang ya kan. Jadi kayak kayak mirip kayak adiknya. Padahal yang adiknya itu Uzi, bukan gue. Terus Kak Putri apanya nepos? Aduh. Kamu cari tahu deh. Kagak ada hubungan darah, nggak ada. Hubungan darah, hubungan benih, nggak ada. Aduh. Terus kakak siapanya? Siapanya ya Aulia? Kamu maunya aku siapanya?
Amin, semoga Mami Rita ditempatkan di surga. Tapi mirip, ya udah, kamu tuh orang yang ke 2.976 orang yang ngomong aku tuh mirip. Hubungan tanpa syarat. Ini ya, apa namanya, HTS ya. Iya kak, potong bob aja katanya biar fresh. Oke. Ya deh, gue potong hari ini deh. Kalau misalkan sempet, hari ini aku potong rambut. Kalau menurut kakak sendiri mirip gak? Maksudnya aku mirip sama Fitri. Ya enggak lah, gue lebih mirip sama mak gue. Masa iya mirip sama Fitri? Bentar ya, bentar gue ambil foto mak gue ya. Kira-kira gue mirip mak gue apa enggak nih? Apa gue tetap dikasih mirip sama si Fitri? Bentar. Ambil dulu handphone satu lagi. Aduh, kita cari foto ibuku. Tunggu ya, Putri tinggi ya 173 aku. Nih, aku nanti mau ketemu ini, apa namanya, Nuka Nuki. Nih, aku kasih lihat dulu nih. Nih. Nanti aku mau ketemu mereka. Tuh. Pingin minta digampar gak mukanya? Pingin kayak minta di... Gitu. Nih. Lucu ya? Tuh. Kayak minta dicubit congornya yang ngeping itu. Itu bisa lompat gak sih? Nggak tahu ya dia bisa lompat apa enggak, tapi dia bisa berjalan sih yang pasti. Lucu banget ya? Iya. Nih, lawan bos. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Ini Madam Eni namanya, Eni Eropa. Aku rindu juga sama dia. Latah kor ya, benar. Madam Eni ya, si Eni biasa, si Eni. Mirip Bunda Korla. Siapa Bu Eni? Mirip Bunda Korla. Nih, my swag nih, swag. Ah. Mi, tumben gak sambil ngemil? Crepesnya habis. Nih, mana ya? Kayak jauh banget foto mak gua lah di bawah. Kok kelewat jauh ya kayaknya? Oh, nggak ada. Mana ya? Mana sih? Sorry ya, nyarinya jauh. Sebentar, sabar ya, sabar. Nih, mirip gak? Tuh, Ibu Suri. Jangan pakai kacamata ya. Ada nggak ya fotonya ya?
Hmm, 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 hmm. Kalau orang-orang kadang-kadang suka bilang ya, eh mamiku mirip-mirip hampir mirip-mirip kayak Inneke Koesherawati. Azek. Oh iya, bentar-bentar. Ini nyarinya memang harus pelan-pelan ya. Sabar, kalian itu harus sabar. Kalau mau lihat foto yang lain harus sabar. Hmm, agak repot nyarinya. Di atas-atas banget ya. Apa nih favorit love kan Kak? Ini Keke Sarawati. Em, kayak Luna Maya. Kayak Luna Maya nggak tuh? Mana ya fotonya ya? Ini di atas-atas banget sih. Pusing juga aku ya kan. Ah udahlah ya, terlalu 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 panjang. Nggak ini, nggak apa namanya, di atas-atas sepertinya. Hmm, harusnya ada ya foto. Hmm, nih. Nih mamiku lagi kedinginan. Fotonya lagi kedinginan. Nah, ini tiga gadisku. Tuh. Yang mana? Aku 6 bersaudara. Aku anak paling tua. Aku umurnya udah 40. Sudah 40 tahun. Sudah tua, sudah ubanan. Itu ya. Mau lihat mau lihat ini nggak? Mau lihat pacarnya Om Ingo nggak? Mau lihat pacarnya Ingo nggak? Nih, mau lihat pacar Ingo nih. Cantik banget. Nih, tara. Ayo siapa yang tahu ini? Malu-malu dia rupanya ya kan? Malu-malu anjing dia, bukan malu-malu kucing. Aduh. Iya ini LL, ini Lucinta Luna. Waktu itu ketemuan sama apa namanya sama Adiko waktu pembukaan restoran The Sultan yang di Istiqlal. Kakak ada rasa kangen Cilacap gak? Kakak ada rasa kangen Cilacap gak? Ini siapa Mozi? Kok tahu-taunya Cilacap? Aku kangen banget sama Cilacap loh. Baling-baling bambu. Apa nih MA maksudnya apa sih? Aku kangen Cilacap. Ini siapa sih? Pokoknya kalau ada ngomong Cilacap tuh pasti orang-orang yang pernah pernah bersamaku waktu selama di Cilacap. Aku suka kakak nih alami, ndak ada di oplas. Gak, gue dioperasi.
Nggak, gue nggak alami. Muka gue dioperasi. Jadi jangan, jadi gue tidak mau berbohong kalau muka gue alami, nggak, muka gue operasi. Dan muka gue ini udah ada botox, sudah ada filler, udah malah waktu itu gue mau fat graft ya. Jadi kalau dibilang alami tidak. Apanya yang dioperasi? Hidung dioperasi, ininya dikecilin. Nih, ada bekas, tapi nggak kelihatan ya. Ini dikecilin cupingnya, gitu. Terus ininya ditinggiin. Nih, ininya nih, tuh. Jadi dulu itu bukannya nggak pesek ya, bukannya nggak pesek, bukannya nggak mancung, hanya saja hidungnya lebar gini ya, makanya dikecilin, ininya dinaikin, bebatang sudah gitu. Tapi tidak kelihatan loh Kak, ya karena kan nggak mau yang aneh-aneh. Gitu nih. Kurang lebih lah, hidungnya kayak gini nih. Hidungnya kayak Kakak Haifa tuh. Dulu tuh gede hidungnya gitu, makanya dikecilin. Tapi ada batangnya begini gitu. Kaput main ke Garut, ada tempat healing seru banget. Di mana Garut? Karena terakhir itu bokap nyokap ke Garut, gue nggak ikut. Kakak Hanin juga ya Umi diop hidungnya, iya dioperasi bukan karena pesek, karena hidungnya gede. Udah intinya begitu. Di Melbourne. OP hidung berapa Kak? Aduh, aku kalau OP hidung tuh udah kalau aku udah lama, tapi kalau Kakak Hanin itu kan baru setahun, ya kan? Jadi kalau Kakak Hanin tuh kalau nggak salah 100-an deh OP-nya. Berapa derajat sekarang? Sekarang 20 derajat panas. Melbourne sama Sydney jauh nggak? Me depends. Naik pesawat cuma 1 jam. 50 menit doang. Cuma 50 menit doang. Tapi kalau naik mobil 10 jam. Aku udah nggak produksi parfum. Kaput suami bule nggak bule. Kalau botox biasanya kakak kita aja di daerah botox sekali 3 bulan. Di salon gua 6 bulan botox. Ajarin biar nyangkut di sana. Gimana sih? Kak kenapa bisa tinggal di Australia? Karena suami permanen resident di sini. Permanen resident sayang di sini gitu. Kata Dutel, Umi mau produksi hair serum. Yap, aku mau produksi hair serum. Tapi nanti ya, tunggu ya. Walaupun aku sudah ada di sini, maksudnya ituannya apa sampelnya. Tapi nanti aku spill ya. Ini pendan gitu deh. Tadinya sih ini sih apa namanya Devil's Eye, terus kata suami ganti deh jangan pakai itu, dia bilang gitu, udah akhirnya pakai ini. Ini apa namanya kerajinan kerajinan orang Bali. Ini bukan emas ya, tapi lapisannya emas. Tapi ini kerajinan hasil orang Bali. Ini lokal nih gitu. Berarti FS mukanya asli nggak OP ya kak? Mungkin kali ya, gue nggak tahu, nggak pernah nanya juga, kan nggak berteman. Kapan di spill kak? Penasaran kak? Kadut, kata kadutel loh, beneran? Nanti aja, sabar, sabar, sabar. Kak, apa maksud status IG Kak Uzi soal bongkar-bongkar? Ya nggak tahu, gua nggak tahu. Yang penting gue repost aja. Kak mau kalungnya order di mana? Order di mana? Nggak dijual. Tuh, aku pakai aja. Aku punya banyak banget.
Bunda Dianitami, ya lo Dianitami lagi. Kak suaminya itu kakaknya Kak suaminya itu kakaknya Gatan ya. Suaminya itu kakaknya Gatan ya. Suami gue itu adiknya Gatan, bukan kakak. Salfok sama tasbihnya, iya jimat aku ini, pelindung aku. Ini dari apa namanya kayu apa tuh gaharu ya, gitu. Kak, si Hanin masih tinggal sama Kak Celia. Ini ada anaknya lagi tidur. Iya, terima kasih ya. Makasih untuk ucapannya. 3 anak kaput, 5 ngaco, 3 dari mana? Kesian banget anak gue 2 gue buang. Siapa yang ngomongnya maksudnya? Kenapa sih? Coba deh, yang jelas kalau typing. Umi sakit hati banget dengernya kalau Dutel jual skincare mau diborong dikasih sama anjing-anjing dia. Oh ya bagus, nggak apa-apa. Yang penting kan dia borong, jangan cuma ngomong aja. Yang penting diborong, entah mau dibakar kek, ya kan, entah mau dikasih anjing, entah mau dikasih monyet. Yang penting beli, ya kan. Jangan menghina aja gitu. Gue malah malah kalau misalkan nanti nih mau beli di serum Putri Jimbo biar gua kasih biar buat monyet-monyet gitu. Gue malah seneng, terserah yang penting kan udah dibeli ya kan pakai duit laku gitu walaupun yang pakai monyet gitu kan seru. Yang penting laku udah gitu aja. Nggak usah pusing mau dipakai buat apa kek buat apa kek. Manda masih inget Diva Dav gak dulu? Inget dong. Yang penting laku ya, bilang gitu. Siapa tahu monyetnya jadi glowing. Iya, yang penting laku. Terserah mau buat apa gitu. Yang penting jangan Om Dodo doang beli dan bayar. Iya, yang penting beli dan bayar gitu. Tapi apa nih? Tapi dia ngomong kalau kita beli skincare-nya, jadi kita dimiripin sama Enjong juga. Nggak mungkin manusia itu bisa dimiripin sama binatang, gitu. Aku ada muka. Maksudnya gimana sih? Mereka masih suka bahas Anda. Maksudnya gimana sih? Hmm, udah pokoknya begitu ya guys. Apa sih? Oh ini toh. Halo kakak Jimbo. Halo. Hmm, jam 1. Kau udah nggak pernah nyentil-nyentil Fitri sih, kenapa? Nggak kenapa-napa. Karena kan dia juga udah nggak nyentil-nyentil aku lagi. Jadi buat apa aku nyentil-nyentil, ya kan? Terima kasih, Feby. Kak Putri live bareng Mambel lagi. Iya nanti ya. Mambelnya mana? Kayaknya masih tidur deh. Intinya kalian di sini
Nggak usah mancing-mancing keributan bahwa gue akan ribut, bahwa gue akan huru hara, tidak. Ya, gitu loh. Jadi gue menjawab aja gitu. Kak, kurusan tipsnya nggak makan, jarangin aja makan sama ngemil, ntar juga kurus. Jam siang ya kak, iya siang, kan terang tuh, terang. Umi nggak ngemil krips lagi, kripsnya lagi habis, kemarin udah mau beli nggak ada stoknya. Kakak struktur mukanya tegas banget, suka mungkin keturunan bokap kali ya. Gitu loh, shy. Kak di luar masih rame nggak, coba ya kita ini ya, kita lihat lagi ya. Ini nih valid nih kalau kita udah ngintipnya sampai ngintipnya. Kita lihat dulu. Masih, Bo. Polisinya masih. Mana nanti mau jemput anak sekolah, malas saya ngelewatin tuh polisi. Soalnya tadi pagi kan gue nganterin anak-anak sekolah, mereka udah persiapan, mungkin mereka nggak ngeliat kali gitu loh. Terus tiba-tiba pas gue mau masuk, mereka parkir depan rumah gue kan gitu. Terus apa namanya? Tiba-tiba dia berhenti nih gue, terus dia tanya, good morning ma'am, katanya. Yes, good morning, bilang gitu. Terus lu mau kemana, kata dia bilang gitu kan. Gue bilang that's my house, bilang gitu kan. Okay, you know this is what happened. We want to alcohol test, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang, oh ya yeah, sure, gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba polisi satunya lagi ngomong, dia bilang gini, it's okay. Mana tuh kamera udah nyorot nih di sini nih, ya kan? Untung gue nggak belekan nih, ya kan? Kamera udah nyorot, udah siap-siap begini kan? Terus dia bilang ini, it's okay. Dia bilang gitu, rumah dia di sini. Dia bilang dia habis nganter anaknya sekolah, katanya polisi satu lagi gitu. Oh okay, sorry ma'am, dia bilang gitu, you can go. Dia bilang gitu. Akhirnya gue masuk rumah ya kan. Di sana tetap cari makanan Indo kakak, iya dong, masih dong. Kak kalau aku jadi kakak udah nongki depan jendela dan kepo warga plus 62 banget. Itu tadi gue udah ngintip-ngintip. Soalnya kalau misalkan gue di depan sambil kamerain begini, itu biasanya disamperin gue nanti. Ntar ditanya, what are you doing ma'am? Dia bilang itu, why you recording us? Mampus gak? Di sini tuh gak bisa sembarangan. Enggak, itu dia apa namanya, dia ada breath alcohol test. Jadi kayak alat gitu, kayak tembakan gitu. Kita tuh kayak gitu dicek gitu. Jadi lo ada mengandung alkohol apa enggak gitu. Iya, jamnya duluan sini 4 jam. Di jendela aja kita kepo yuk. Lo ngajarin gue nih. Tetep ya kepo ya. Ya gue juga kepo. Kita lihat lagi gengs. Aduh. Kepentok sialan. Kalau misalnya ada kandungan alkohol bisa terjadi apa kak? Biasanya SIM-nya tuh diambil. Ya kepo kak. Emang bener-bener lu pada ya. Tar dulu ya. Soalnya sini deh, jendela sini kita lihat jendela sini. Kehalangan mobil gue. Udah paling bener spotnya di sini. Tuh kan ada kameranya. Ada tripodnya lagi ya. Ada yang kena nggak? Kok menghilang itu polisi? Gila lo pada kepo semua, sumpah lo pada kepo. Soalnya kita lihat sini ya. Kita luka. Enggak, bukan kasus. Dia itu, tuh polisinya lagi duduk. Gengs. Kita lihat nih. Nih.
Oh, dapat lagi tuh satu tuh. Tuh, ya kan? Hah, udah kan lu udah pada kan keponya udah ya. Em, mau sih, Kak Putri ngintip-ngintip tuh kurang ajar lu ya. Pura-pura sambil nyapu, wah bener-bener lu pada ya. Ya juga ya, sambil nyapu sambil kayak ngekamerain gitu kali ya. Kak tawarin ngopi dulu. Rumah gede pintu apa? Rumahnya bagus. Enggak, rumah gua nggak bagus sumpah. Rumah gue ini rumah lama dan banyak pepohonan dan belum direnovasi gitu loh. Jadi masih bener-bener biasa banget rumahnya gitu. Ini aja kemarin aja baru apa? Baru karena ya razia orang mabuk. Maksudnya mungkin rumah gede tapi nggak ada gerbangnya. Oh iya di sini jarang ada gerbang. Rumah-rumah karena aman gitu, nggak ada perampok. Enak banget udaranya. Pakai kaos bisa. Nih ya, aku flip kamera ya guys. Tuh, ini backyard aku. Tuh, nih, ini dia backyard aku. Tuh masih ada gitu. Ini karena udah mulai summer jadi udah nongol gitu. Siang. Ini udah mulai summer, guys. Jadi apa namanya? Udah panas masih apa? Nih, tuh. Tuh. Ini backyard rumah aku. Ya, tuh. Ini ada di belakangnya ini buat barbecue biasanya kayak ini gitu. Nah, anak-anak biasanya suka main di sini main-main. Main-main kalau gitu gue sekalian ala-ala aja ya. Nih. Oke deh, gue kasih nih, ya. Nih. Nah, ini pintunya kita buka. Nah, ini mobil satu. Ya. Tuh. Ini mobil satunya lagi. Nah, tuh orangnya. Ini kayaknya kena tuh yang pakai baju orange. Kayaknya kena tuh yang pakai baju orange. Nah, tuh. Tuh sepedanya anak-anak. Tuh. Nah, kalian ya. Nih, bunga mawar ini cantik banget. Look, tuh. Bunga mawarnya cantik banget. Tuh rame kan? Rame. Terus ya paling begini aja, guys. Tuh. Rumahku sederhana, nggak perlu mewah, yang penting nyaman. Nah, kalau di sana sana itu park. Nah, ini tetangga baru mau pindah, jadi ada tempat gini. Nah, di sana itu park. Ya kan? Itu yang kena tuh satu baju orange. Yang baju orange kena. Emang lu ya? Udah kan rame kan? Eles-eles gue. Bayangin. Gue juga kepo. Rame banget guys. Tadi guys polisinya. Aduh. Aduh mak. Kakak Hanin. Good morning. Alah. Apa perlu lagi nih gue ke depan? Ala-ala mau ke taman. Mau gue sambil ngonten ala-ala mau ke taman. Di depan lagi banyak polisi nih. Drug test sama alkohol test. Ih, gila ya. Taurus iya Kakak Putri. Lagi Kak. Wah, kurang ajar lu pada. Aduh. Kak jualan kopi depan rumah. Harusnya nih kalau di Indonesia nih kayak gini udah Starling nih ya kan, Starbucks keliling ya kan. Aduh, terngakak. Gila ya, lu jangan suruh gua lagi ya.
Serem banget gua tadi aja ala-ala gua ngeliatin bunga mawar nih, bunga mawarnya nih segar banget, itu aja polisi aja udah ngeliatin ngapain gue. Itu baju orange gak mau salam. Ambil amplopnya. Aku udah 3 tahun. Lagi Kak, ih gila lo ya, suruh gue lagi. Winter di sini itu bulan Juni, Juli, Agustus. Waalaikumsalam. Ayo. Tunggu ya. Nin sekarang hari apa ya? Abi udah masukin itu belum ya? Udah masukin tempat sampah belum ya? Coba ya gue lihat ya, laki gue udah masukin tempat sampah. Nin gue kekunci. Oke. Coba kita lihat, laki gue udah masukin tempat sampah belum? Karena gue harus, ya tempat sampahnya udah dimasukin sama laki gue. Ya kan, ini kan ada celah nih, ya kan? Gue bisa ngintip di sini nih lo lihat tuh. 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 Kan? Mana tuh yang pakai baju orange? Ya kan? Nyapu kan? Emang siap. Oh tuh polisinya tuh. Itu ya Allah, tukang ngintip. Bohong guys, kalau apa nih? Kalau pada tahu rumah segitu harganya mehong guys. Kak di mana sekarang nggak pernah sama. Pura-pura metik cabe. Bintitan loh, kata kurang ajar gak? Gue ngintip aja dibilang bintitan, salah melulu gue. Sambil ngerujak di depan rumah. Gila ya. Ini gue ke depan deh. Nih, coba kita lihat lagi, kita ngintip lagi dari jendela. Rame. Nih. Gue nunjukin tuh. Gue nunjukin aja nih, ya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh, rame. Tuh. Biasanya nih, suara makin kecil nih makin valid beritanya. Ya. Serem Kak. Biasanya sampai sore. Kalau udah kayak gini, mereka dari tadi pagi, mereka persiapan dari jam 9. Itu ada bola di halaman, kita main bola. Kak tanyain polisinya ada yang bujang gak? Lu ya emang pada kurang ajar ya. Suruh nawarin kopi, tanyain ada yang bujang apa enggak, liatin ada yang ganteng apa enggak. Ngadi-ngadi lu pada semuanya ya. Pura-pura metik mawar. Gue disuruh pura-pura metik mawar, pura-pura nyapu. Tadi gue udah pura-pura tuh ke depan ya kan. Pada langsung liatin gue nih ngapain gue. Atau pura-pura main skuternya si Nathan di sini ya. Ajak apa nih? Ajak ngerujak di bawah pohon. Ada polisi mau ada dangdutannya. Tapi polisi sini ramah-ramah loh. Serius deh, nggak bohong. Siapa tahu dia nyari calon istri. Main congklak pula lagi. Tapi di sini bener deh, gue nggak bohong, polisi sini tuh ramah-ramah kayak waktu dulu kan gue pertama kali datang, terus abang itu kan pingin banget ya, emang dia tuh kayak ngefans banget sama polisi, pingin jadi polisi gitu ya. Terus dia tuh foto sama polisi sini tuh ya, dia come here, dia bilang gitu, oke, let's take a picture, kata dia bilang gitu. Udah gue sekarang ala-ala ke mobil ya, ala-ala ke mobil, mari ala-ala ke mobil. Tadi aku arahin ke sana ala-ala eles-eles ke mobil. Mau tetap ya, mobil gue busuk banget nih. Tuh,
Kita bisa lihat dari mobil. Kita bisa lihat, gengs, dari mobil. Tuh, ya kan, rame kan, tuh. Tuh, rame tuh. Ini mobil wartawannya nih, yang ini. Tuh mobil polisinya. Tuh, guys. Emang ada aja otaknya. Ya kan? Antem lagi. Iya, lagi panas, Bo. Lagi berapa derajat ini ya? Tuh, udah ya. Udah sampai masuk mobil gue udah disuruh kalian ya. Ngotak nih. Ya kan? Aduh. Udah, nih ya. Udah kan? Aku gemeteran loh, Kak. Ngapain lu yang gemeteran? Kegiatan banget, setiap rumah didatengin ya, Kak. Pura-pura nawarin kopi, Kak. Kak, kenalin dong dengan polelanya. Gua gua kalau ada kopi pasti gue tawarin. Cuma gue nggak ada kopi. Atau nanti gue keluar, gue beliin kopi. Gue nggak tahu ada berapa mereka ya kan. Baru gue tawarin gitu kali ya. Tawarin ketoprak pula lagi. Ada lagi ketoprak, mencret dia langsung. Toko retailnya Umi jauh dari rumah cuma 5 menit. Kopi Liong. Niat banget ya Allah. Iya emang nih sekalian bakwan. Ya udah yuk kita beli tuh. Bener-bener lu ya. Biasanya kalau misalkan mereka lagi belum mulai, terus kalau misalkan mereka baru maksudnya masih santai gitu, kalau gue bilang can I like show you on my TikTok because I love TikTok now gitu. Biasanya mereka tuh yang kayak can you just say hi from Indonesian people? Kayak mereka tuh mau deh, maksudnya kayak oh ya oke gitu. Mau mereka orangnya ini kok apa namanya? Baik. Lagi inspection. Enggak, lagi itu. Sekalian promosi jajan Indonesia. Bikin mie rebus. Ya udah sok Kak, cobain, emang kurang ajar lu ya. Pura-pura bikin mini vlog. Kakak Hanin pagi-pagi udah minum teh kotak. Kita kasih biskuit kongguan apa? Kongguan ya kan? Ntar gue bilang nih kongguan janda 2 anak. Soalnya gak ada bapaknya. Jadi anak sama ibu doang gitu ya. Gue bilang gitu kali ya, ke depan kali ya. Gue kasih biskuit from Indonesia. Udah gitu ini kan masih segel ya. Aduh. Ya kan? Yo gas yo. Emang kurang ajar lu pada. Biskuit kongguan gue kasih. Ini makan apa? Nggak tahu itu roti aja. Tapi Nutellanya habis, belum Umi beli. Iya lo ngerjain gue secara online guys ya, jahat banget lu pada. Gue disuruh karena saking keponya plus 62 ya gitu. Dengan berbagai cara yang penting gue tuh bisa mendekati itu polisi dan ngomong gitu kan.
Tapi aku gemeteran lihat polisi. Gimana ceritanya lo gemeteran lihat polisi? Itu polisinya emang lagi ngapain? Lagi ini, lagi apa? Lagi alkohol tes. Hiburan banget, iya lo hiburan banget lo gituin gue. Tapi nggak tahu deh ya. Katanya makamnya dirahasiakan Kak Uzi. Iya, makamnya dirahasiain memang. Polisi ditawarin janda di kaleng. Gak usah bawa-bawa andur, kita happy di sini. Iya, nih ya. Aduh, gue juga ikut deg-degan tahu nggak? Gue jadi mau apa namanya mau pipis, kebelet pipis gue gara-gara lu semuanya. Gue juga nggak berani. Coba ya kita lihat ya. Aku kan penakut. Mereka lagi tugas kayaknya nggak bisa makan deh. Nggak boleh gitu loh maksudnya kalau lagi tugas. Mana rame banget lagi. Tuh, mundar mandir. Hi. Karena gue juga gemeter kirain takut lihat lihat polis. Ternyata lagi lapar. Tiada makam dirahasia. Ini yang nggak ada yang dirahasiain. Aduh Armia, thank you. Kopi Kak, tawarin kopi. Nggak bisa, ya udah. Apa nih? Ya udah Kak, kasih kongguannya dekat rumah aku. Pabriknya nanti aku ganti. Bener loh ya, ganti loh ya biskuit gue. Ini from Indonesia, you know, kongguan, you know, ntar gue gituin kali ya. Hello, excuse me gitu. Gue bilang gitu ya. Terus kalau ditanya, ya can I help you? Ya, I just wanna give you this biscuit kongguan, ya. This is very famous. The widow because they have two kids but no husband, just wife. Yeah, so I say it's widow, ya kan? Ini artinya genders, ya kan? Ntar gue bilang gitu. Jadi ini biskuit janda dengan 2 anak, gitu ya. Nanti husbandnya minggat. HP-nya kantongin biar ya sama juga bohong dong. Mau ngapain lu dengerin gue? Kongguan isi rengginang made in Indonesia. Emang kurang ajar gak tuh ya? Kak sarapan apa pagi ini? Tadi udah sarapan roti. Jangan put. Aduh, terus gimana dong? Ayo semangat tuh kan? Ada yang semangat ya kan? Polisi lagi sibuk Kak, nggak usah deh Kak, aku takut. Polisi di mana sih? Di depan rumah, rame banget, ada 3 mobil, 4 mobil malah. Nih ya kan, ntar gue bilang this is Kongguan, ya kan, Kongguan biscuit, ya kan, famous. Ya, kok ada laler ya masuk? Nih kalau udah panas gini nih laler nih. Dari mana lagi tuh masuknya? Pura-pura, ya Allah pura-pura nyapu. Kok bisa depan rumah Kak? Kan pada mau alkohol tes. Iya, alkohol tes. Jadi dia tuh ada 2. Jadi yang satu di jalan raya, sesudah belokan rumah gue gitu kan. Nah, biasanya kalau mereka udah tahu yang driver yang udah tahu kalau di depan itu ada alkohol tes, mereka tuh menghindarnya tuh masuk ke di sini karena di sini tuh gue jalan buntu. Nah, dari situ nanti mereka tuh nunggu sampai ininya atau enggak mereka narok mobil, merekanya jalan kaki gitu. Nah terus wait a minute, terus mereka jalan kaki. Nah makanya kenapa polisi tuh ngejebaknya di sini. Dan tadi laki gue tuh baru ngomong kalau keluar kalau ternyata serempak ini polisi lagi mau narik driver license besar-besaran gitu loh. Karena udah terlalu banyak orang yang nyetir itu
Mabok. Rara, lu kayaknya takut mulu dari tadi ngomong. Polisi di sini mereka by system, jadi nggak bisa yang namanya kayak karena mereka juga ada cam kan di sini. Jadi apa namanya itu kalau mereka pull over, mereka itu ada kamera. Jadi mereka tuh nggak bisa bertindak anarkis, mereka tuh dipantau gitu. Aku parno sama polisi kak, kenapa? Tiap berapa hari kak? No, random. Nggak tiap hari. Jadi mungkin bisa kayak 3 bulan atau enggak 6 bulan gitu. Aku lagi goreng cireng. Mau nggak sepakai sambal rujak? Cireng pula dikasih ya kan. Ini biskuit kongguan nih. Kasih dulu tuh. Ada gila-gilanya. Seru banget rumahnya dijadiin tempat nunggu inspection. Nggak seru. Rame, sempit jalanannya. Karena mobilnya banyak banget. Belum nanti kalau orang yang di pullover gitu kan di sini nih. Jadi jadi eh, mereka tetap bisa nyetir sampai drive license-nya diambil. Terus udah habis itu mereka pulang ke rumah, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aduh, di Cilor pula lagi. Di manakah di stopinnya? Ini pas depan rumah. Keluar, ih kakak lihat depan seperti apa. Tadi gue udah ke depan ya. Udah jadi plus 62, gue kepo. Sekarang gue gak mau lagi ke depan. Ntar gue dibilang, what are you doing ma'am? You come out, come in, come out, come in gitu. Gak mau gue. Gila nih nyamuk, laler gede banget sih. Dari mana sih masuknya? Baru gabung ya lu katanya tuh, ASD. Astaga, ini ya. Di sini kalau udah musim panas, itu binatang semua pada keluar. Gitu. Kak Putri sehat banget kulit mukanya. Iya, karena aku treatment. Ya ampun, ini laler ya. SIM ditahan nanti ditebus pakai duit gak kak? Iya. Dia itu di sini itu ada dia harus bayar denda ya gitu loh. Dia harus bayar denda. Terus di sini kan pakai poin. Poin itu ada 12 ya. Apa namanya namanya demerit point gitu loh. Terus dia harus pergi ke pengadilan. Dia harus pergi ke court gitu. Nanti dari court memutuskan oke lo didenda berapa nih dan demerit point lo dikurangin berapa. Ini laler gede banget. Mana tuh laler? Kok diem dia? Di sini nggak ada kecoa. Masa sih di City banyak? Enggak ah, di sini nggak ada loh kecoa. Kecoa kecil-kecil nggak ada loh. Semprot anti serangga aja kak tulalet. Iya nih makanya, tapi gue nggak tahu tulalet nggak bisa diem sama gitu-gitu. Itu bukan sih. Oh iya di Sydney ya, di Sydney banyak banget. Waktu itu gue sampai kabur. Gue kan geli ngeliat kecoa. Gue lebih geli ngeliat kecoa daripada gue geli ngeliat tikus. Gue sama tikus gue nggak begitu geli. Tapi kalau kecoa nggak deh. Kalau room Kak Putri seru happy. Iya dong, jangan aduh.
Kalau misalkan huru hara aja tuh, aduh pusing. Udah mendingan ini aja nih. Nih ya target gue polisi. Tapi gue kebelet kencing guys. Gue matiin aja dulu ya. Gue mau pipis dulu soalnya. Ntar kan sebentar lagi nih. Gue jemput anak-anak sekolah ya kan. Nanti gue sambil live deh. Ntar gue kasih nih si kongguan nih. Ya nggak sih? Oke? Dadah. Dadah. Muah, muah. Thank you ya.